Salah satu yang saya sampaikan, saya ingin punya sebuah cita-cita, saya ingin menjadi trainer nasional dan saya ingin seperti Bapak. Dan saya baru sadari dalam 7 hari, kalau Anda mau sukses, Anda harus punya role model. Anda kalau mau sukses, Anda harus punya coach. Oke, selamat pagi. Nah, saya untuk video pertama atau vlog pertama dalam ruangan yang saya sebut nanti ini adalah ruangan podcast saya. Saya akan mengundang juga bintang tamu. Saya mungkin akan menceritakan, saya akan mengulas. Saya akan start untuk yang pertama ini. Saya akan membahas tentang siapa saya dan kenapa saya ingin berbagi kepada Anda, dan di akhir video nanti akan Anda lihat apa yang akan saya tawarkan dan yang akan saya berikan untuk orang-orang yang memang ingin belajar dari saya. Tunggu sampai sesi video terakhir saya. Oke. Nah, untuk di awal saya ingin menawarkan Anda untuk subscribe, untuk pencet tombol lonceng untuk notifikasi, dan silakan komen. Bertanya apapun nanti akan saya jawab. Saya akan bahas kalau perlu secara bertahap dari 3 ilmu yang saya kuasai, 3 ilmu yang sudah saya praktekkan, dan 2 ilmu yang memang saya sebagai seorang trainernya atau pengajar. Jadi yang pertama, saya ini siapa sih? Kok kenapa saya ingin berbagi kepada Anda? Saya adalah Ebdung Tribriarto. Nanti saya akan sedikit berikan di video saya tentang siapa saya. Nah, nanti Anda akan lihat. Nah, dari video yang Anda lihat, Anda sudah tahu saya adalah seorang trainer NLP. Saya belajar pertama kali dengan NLP tahun 2010. Saya bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia pada saat itu, dan beliau adalah luar biasa. Karena apa? Beliau adalah orang pertama di Asia Pasifik yang mendapatkan gelar Master Trainer NLP. Nah, di kepala saya waktu pertama kali melihat beliau dan belajar kepada beliau, saya melihat satu hal. Saya anggap NLP ini ilmu yang menarik. Mungkin Anda juga berpikir, apa itu NLP? Neuro Linguistic Programming. Yo, lihat ini apa NLP ya. Nah, neuro sendiri kalau kita buat secara panjang, yaitu cara mengambil informasi dari dunia luar, cara memfilternya, cara memproses informasinya, cara memproduksi tindakannya. Dalam neuro terdapat berbagai hal yang menjadi referensi kita berpikir dan bertindak, yang disebut pola realita dan model dunia. Keduanya berdasarkan apa yang pernah kita pelajari dan ketahui sepanjang hidup. Karena itu bersifat subjektif. Dengan merubah cara berpikir atau cara kita memproses informasi, memperluas peta realita, memperkaya model dunia, kita pun merubah perilaku dan merubah hasil kita. Itu hanya dari sisi neuro. Sedangkan dari sisi linguistik adalah bahasa. Cara memproses bahasa yang kita indrakan dan bahasa yang kita pakai secara internal. Artinya adalah bahasa mempengaruhi pikiran Anda, dan bahasa juga dipengaruhi cara berpikir Anda. Merubah cara kita memproses bahasa dan berbahasa, kita pun merubah tindakan kita dan berubah pula hasil kita. Programming adalah berbagai program atau strategi kita dalam berpikir dan berperilaku. Ini adalah tahapan-tahapan kita dalam berpikir dan bertindak. Ada strategi yang efektif, ada yang tidak. Perubahan hasil sangat tergantung dari program atau strategi kita. Jadi singkatnya, NLP itu apa? Pikir, berbahasa, berstrategi, bertindak untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Dalam NLP terdapat banyak konsep, banyak teknik dan tool. Penjelasan ini sedikit sekilas sudah Anda tahu. Nah, sekarang kenapa kok saya tiba-tiba tertarik dan akhirnya mau belajar menjadi seorang trainer NLP? Saya di insurance, saya pernah bekerja di asuransi, saya pernah menjadi seorang trainer di dalam internal asuransi dalam hal memberikan, kalau istilahnya kami waktu itu adalah sharing ilmu tentang pengalaman, how to sell dan sebagainya. Suatu ketika dalam perusahaan asuransi, kalau ada yang pernah di asuransi, Anda berpikir adalah
setahun berapa kali sih perusahaan asuransi mengundang para motivator? Ayo, berapa kali? Banyak kan? Nah, dari sekian banyak para motivator yang diundang oleh perusahaan untuk memotivasi kita semua pada saat itu, Anda juga mungkin ngalamin yang sama. Apa yang terjadi? Beberapa orang, luar biasa. Tapi hampir banyakkan orang, hampir. Kembali lagi ini pengalaman saya pribadi, generalisasi saya pribadi bersama teman-teman. Kita cuman 2 minggu, 3 minggu, pelan-pelan. Bahkan saya berpikir, yang salah siapa ini? Ini trenernya, motivatornya yang luar biasa, yang sampai memberikan visualisasi, bahkan wah kami itu mau datang aja berbondong-bondong, bahkan mungkin sampai saya ingat banget di salah satu hotel besar di Jakarta, kalau nggak salah hampir di atas 3.000 orang, bahkan di salah satu mall di lantai paling tinggi kami dikumpulkan sejabodetabek, bahkan sampai Bandung pun ngumpul, kami termotivasi bersama. Tapi kenapa 2 minggu, 3 minggu turun? Bahkan penjualan secara tim turun juga. Bingung. Saya, para manajer, termasuk saya, para leader, termasuk saya, kita cari cara, ada yang salah nggak? Kamu nggak dengar sih, kamu nggak baca, kamu nggak belajar. Tapi sampai akhirnya saya praktekkan sendiri. Nah, saya mau cerita apa kepada Anda semua? Pada saat itu, saya mengundang Pak Hing, maksudnya adalah perusahaan mengundang Pak Hing, saya bertemu dengan beliau. Ada hal yang menarik. Dari sekian banyak bertahun-tahun saya join di asuransi dari tahun 2006. Saya dapat tantangan dari salah satu teman untuk, lu kan hebat lu jualan apa aja bisa bos, lu bahkan dalam waktu setahun bisa bikin 17 konter, gampang barang lu ada, sekali-sekali dong jualan asuransi, dan duitnya banyak kalau lu bisa jualan. Kenapa? Jualan kertas, lu mau praktekin sakit, mau praktekin nah repot kan ya. Disitulah saya mencoba, oke, gua terima tantangannya dia. Dan yang menarik adalah pada saat itu, kembali ke cerita ke belakang, saya akhirnya menikmati dan akhirnya saya tertantang. Dan saya, yang luar biasa adalah saya satu laki-laki dari 62 atau 63 sekian manajer di satu perusahaan asuransi, saya satu-satunya. Dan saya ingat banget waktu itu memori saya, mungkin direktur saya Ibu Peggy, selamat malam Bu, Ibu masih ingat kami dibawa Ibu ke Singapura, saya satu-satunya. Sampai Ibu bilang, ya untung ada satu dari pihak travel agentnya, kalau enggak sendiri Bu. Sampai waktu itu pembagian hotel pada bingung, saya masih apa, ya ibu-ibu yang lain senang, Mas Dede sama saya aja, saya sering bilang Bandung. Tapi ya kembali lagi, itu salah satu pengalaman yang sampai sekarang berbekas buat saya. Belum lagi pada saat training tahunan, memang ada sempat ada 2, satu kami berdua, sampai akhirnya saya sendiri. Nah, pengalaman ini membawa saya sampai akhirnya saya mempelajari, saya tahu, ternyata untuk menaikkan emosi, untuk menaikkan semangat orang, motivasi. Makanya Indonesia training motivasi itu paling laku. Dan itu saya ngalami sendiri. Sampai akhirnya 2010, kembali ke cerita Pak Hing tadi, beliau memberikan angle yang berbeda, sesuatu yang buat saya baru. Saya bilang, wow, ini menarik nih. Kenapa? Tadi kan saya sampaikan ada 2 minggu, 3 minggu, kita semua down. Beberapa dari kebanyakan, yang 1-2 itu jari yang masih semangat luar biasa. Dan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sama itu. Sampai akhirnya Pak Hing memberikan angle, dan akhirnya di situ saya baru sadar, elemen sukses. Saya ingat betul Pak Hing. Waktu itu Pak Hing menceritakan satu hal yang buat saya sadari, bahwa cerita tentang monyet, tentang monkey, terus cerita tentang bagaimana semua sukses terhadap segala hal ada tergantung diri saya. Di situ saya langsung mikir, ini kayaknya menarik. 2010 beliau pertama kali ketemu saya dengan beliau, diundang oleh perusahaan asuransi kami. 2011 ketemu lagi, 2012 saya ketemu lagi karena beliau diundang lagi. Di situ saya langsung makin bilang, wow, ini menarik. Cara yang disampaikan, ilmu yang diberikan baru buat saya. Dan tim juga semua sama merasakannya. Cuma kembali lagi, di Indonesia buat saya motivator tetap nomor 1. Sehingga yang diundang tetap motivator, tapi ini tetap membekas beliau terhadap saya. Beliau ini guru yang sangat membekas. Dan akhirnya saya browsing, saya belajarlah NLP. Saya tahu bagaimana caranya, saya browsing. Begitu cari tentang NLP, muncullah NLP Indonesia. Ternyata milik Pak Hing dan Anthony Colette. Walaupun ternyata di situ banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Anda kalau cek
NLP itu waduh, ada NLP yang cuma training 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang macam-macam. Cuma waktu itu saya kenapa mengambil yang Pak Ing, karena saya sudah bertemu dan saya sudah tertarik terhadap beliau. Singkat cerita, saya menjadi peserta training beliau. Sampai pada suatu hari, training 7 hari, sempat saya berpikir, waktu itu saya juga ngomong kepada direktur saya, saya bilang, mau training apa waktu 7 hari, mau jadi apa. Saya cuma waktu itu berpikir bahwa saya harus mereformasi diri saya harus levelnya naik, saya harus ada di titik tertentu yang titik ini begitu saya capai, saya juga sadari ini semua karena perjuangan saya. Nah disitulah, karena saya kembali lagi buat Anda, saya bukan orang sales yang hebat. Saya hanya sales asuransi yang sampai menjadi titik leader, dan di situ saya mungkin karena laki-laki sendiri sempat goncang, sempat goyang, dan kembali lagi ya sempat tidak fokus. Mungkin Anda juga ngalamin, sempat banyak tergoda banyak hal, sempat punya sampingan banyak hal bisnis. Dan kalau ditanya apakah saya hebat, pada saat itu saya tidak merasa hebat. Kalau ditanya cukup sekali, mapan sekali di antara yang lain. Saya termasuk ke kategori yang sama-sama mapan, walaupun sering ditantang oleh Pak Direktur saya untuk ayo belum bisa lebih tinggi lagi, sampai saya akhirnya mengambil keputusan saya belajar NLP. Pada saat saya belajar, saya mengenal tentang ini NLP, Neuro Linguistic Programming itu seperti ini. Dan ternyata Neuro Linguistic Programming itu bukan untuk orang lain. Ingat, Anda setiap hari, setiap waktu seringkali berpikir apa? Pengen merubah seseorang, bukan? Bahkan orang tertentu bilang, kamu harus begini dong, kamu harus begini, kamu bisa begini. Padahal Anda lupa, dari 5 dari kita, kalau kita nunjuk seseorang, berapa yang kita sendiri? Ada 3 ternyata. Di sini saya belajar, di saat saya ingin merubah seseorang, 1, 2, 3 harusnya nunjuk saya dulu. Artinya apa? Kalau saya ingin merubah seseorang, saya juga harus berubah. Kenapa? 3 untuk saya sendiri. Nah, disitulah saya belajar. Hari keempat, saya makin mencintai ilmu ini. Bahkan mungkin saya nggak tahu ya, kegiatan atau apa, saya adalah orang pertama yang merasa saya harus jadi trainer NLP, saya harus seperti Pak Ing. Sampai akhirnya di hari keempat itu juga makan siang saya ketemu beliau. Mudah-mudahan Pak Ing ingat betul. Saya ingat saya melamar kepada beliau untuk menjadi seorang trainernya beliau. Banyak hal yang menarik, sampai beliau cuma bilang, oke, Pak Ebdung, nanti di hari terakhir kita bicara. Ingat banget, hari terakhirnya adalah hari Minggu. Waktu itu saya trainingnya juga, kalau buat Anda sekarang hotelnya sedang direnovasi, jadi Regis kalau nggak salah ya. Kami waktu itu training di Four Seasons, hotel bintang 5, dan inilah Pak Ing, selalu bintang 5. Beliau memang luar biasa jaga kualitasnya. Saya pada saat hari terakhir, saya ingat betul kata-kata beliau cuma satu, Pak Ebdung, kenapa mau jadi trainer? Dan saya tidak mau terima trainer. Cuma satu yang saya sampaikan, saya ingin punya sebuah cita-cita, saya ingin menjadi trainer nasional, dan saya ingin seperti Bapak. Dan saya baru sadari dalam 7 hari, kalau Anda mau sukses, Anda harus punya role model. Anda kalau mau sukses, Anda harus punya coach. Orang di luar sana bilangnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Pertanyaan sederhana, Anda sudah amati siapa? Anda tiru siapa? Anda modifikasi siapa? Kalau Anda amati orang gagal, ya Anda akan jadi gagal. Anda tiru orang gagal, Anda nggak tahu, nggak sengaja Anda jadi seperti dia. Bahkan Anda memotivasi kegagalan dia lagi. Artinya apa? Kalau sekarang Anda tahu, sukses seperti dia, sukses seperti beliau, sukses seperti orang tua saya, sukses seperti paman saya, seperti tetangga saya, seperti tokoh ini, artis ini, pejabat ini. Silakan ATM. Tapi kalau Anda tidak punya role model, Anda akan sulit untuk mengikuti. Bahasa saya, kita tidak punya blueprint, kita tidak punya pijakan batu untuk menuju ke sana. Singkat cerita, saya anggap Pak Ing adalah role model saya. Saya bilang ke beliau, saya akan jadi seperti Bapak. Bapak cuma bilang, oke, saya ingin lihat komitmen Pak Ebdung, besok ketemu saya lagi. Gambarannya adalah, di saat itu juga saya ngambil keputusan, saya keluar, saya resign dari perusahaan asuransi tersebut, saya menjadi trainer yang masih nol. Trainer yang masih dianggapnya, lu siapa? Bahkan saya ingat banget ada beberapa orang, Anda yang melihat YouTube saya ini, Anda adalah orang yang bersejarah, ada orang yang sangat mendukung saya, walaupun pada saat itu saya sakit hati sama Anda. Dia selalu bilang apa? Belajar dong Pak Ebdung, masa Pak Ebdung kayak gini aja. Jadi artinya apa? Saya seperti Anda juga mungkin yang nonton YouTube. Saya baru sadari bahwa saya ternyata, wow, saya harus disuruh belajar. Tapi karena saya punya cita-cita besar, di sini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana sebuah cita-cita besar. Saya ingin jadi seperti Pak Ing.
Dan nggak tahu kenapa waktu itu saya tidak pernah ingin nyali Pahing. Biarkan beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia, saya menjadi orang nomor 2. Sampai detik ini pun saya biarkan beliau, saya junjung beliau, saya hormati beliau tetap di nomor 1, saya tetap nomor 2. Saya suatu kebanggaan sampai detik ini. Walaupun dalam proses pandemik ini memang para trainer saya, guru saya Pahing, dan para trainer-trainer sahabat-sahabat saya semua sekarang semuanya harus berkreatif ria, harus banyak ide bagaimana mereka mulai ngajar dari rumah dengan Zoom meeting, peserta dengan coaching dari rumah, dari kantor. Artinya karena tatap mukanya hampir tidak ada, semuanya harus bentuknya adalah online. Bahkan tapi menariknya karena ini kita sudah terbiasa dari Maret, April, Mei, Juni sampai hari ini, saya yakin beberapa dari teman-teman saya mereka sudah ketemu caranya. Bahkan ini bisa menjadi sebuah peluang untuk ke depan. Betul tidak? Nah, kembali ke masalah apa yang terjadi setelah saya ketemu Pahing. Akhirnya saya, singkat cerita, saya diterima walaupun dengan segala syarat. Wah, luar biasa. Di situ loh saya baru sadar, nggak ada yang gampang kayak yang muda. Jadi kalau Anda yang muda-muda, ayo yang masih baru lulus sekolah, yang baru lulus S1 atau masih sekolah juga, Anda pikir sukses itu gampang. Ingat, 1 banding berapa yang sukses gampang? 10.000, 1 banding 100.000, ingat. Artinya yang lain hampir semuanya berjuang. Tapi menariknya adalah kalau Anda perjuangan Anda luar biasa, wow, keringat berkecucuran, stres, nggak bisa tidur, waduh, begitu sukses nikmat. Kalau perlu pakai jempol 4, nikmat. Nah, jempol saya juga naik tuh 4. Artinya apa? Kita merasa bahwa inilah kerja keras. Saya ingat betul pertama kali beliau menyampaikan ke saya, Pak Ebdo mau ngajar, ingat sekali ngajar dalam dunia luar, Pak Ebdo tidak bisa lagi mundur. Sekali Pak Ebdo tampil dan akhirnya Pak Ebdo ngajar ke perusahaan-perusahaan, Pak Ebdo tidak bisa mundur. Artinya apa? Kalau Pak Ebdo sekarang baru di sini levelnya, kalau 1 sampai 10 ini 1, 10 di sini Pak Ebdo masih 3, sebaiknya jangan keluar, belajar, latihan, curi jam terbang. Nah, ada yang baru dengar sekarang, kenapa jam terbang penting? Ada yang pernah tahu bagaimana pilot jam terbang? Bukan. Coba bayangkan sekarang Anda naik pesawat. Selamat malam para penumpang yang terhormat, saya Kapten Agus, saya akan membawa perjalanan Anda dari Soekarno-Hatta, Jakarta menuju ke Denpasar, Bali. Pengalaman saya 2 jam. Apa yang terjadi dalam diri Anda? Waduh, ternyata terjadi goncangan atau turbulen di atas. Anda juga bilang, waduh 2 jam, waduh mati. Tapi kalau Anda bilang bahwa selamat malam, saya Kapten Imam, saya akan membawa perjalanan Anda dari Soekarno-Hatta ke Denpasar, Bali. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu 1,5 jam dan saya sudah berpengalaman lebih dari 7.000 jam untuk membawa Boeing 737 atau bawa Airbus. Artinya apa? Goncangan apapun Anda bilang, wah udah berapa kali kalau 7.000 ya? Surabaya, Jakarta, Bali, waduh kalau satu perjalanan aja 1,5 jam, anggap aja 2 jam, beliau sudah membawa 3.500 kali perjalanan. Dan Anda cukup tenang, kenapa? Pasti soft. Ada juga begitu goncangan, Anda juga bilang, udah pasti tenang. Sama, kata yang saya ingat betul dari Pahing adalah, Pak Ebdo, naikkan jam terbang Pak Ebdo. Tidak ada kata lain. Nanti waktu yang akan buat Pak Ebdo levelnya makin tinggi. Yang terjadi dalam beberapa bulan setelah itu saya latihan luar biasa, saya kejar beliau. Karena ingat banget dalam kelas training beliau ada saat praktisioner. Bayangkan, Anda bayangkan, saya baru belajar praktisioner NLP, saya sudah bermimpi ingin menjadi orang nomor 2 setelah Pahing. Padahal pun setelah kenyataannya, realitanya, kehidupan di sana, waduh ternyata tidak segampang itu. Makanya buat Anda semua yang baru belajar NLP, baru belajar 2 hari, 3 hari, Anda langsung belajar, bisa jadi. Tapi kalau Anda gagal, ayo belajar lagi. Kenapa? Karena Anda baru 2 hari, baru 3 hari. Saya ketemu langsung, dibimbing langsung. Apakah langsung dibimbing? Tidak. Beliau begitu keras terhadap khususnya orang. Saya terima kasih betul pada beliau. Walaupun caranya ya itu cara beliau yang cara pakai. Kembali lagi saya melihatnya adalah perjuangan ini nomor 1 untuk elemen sukses adalah saya. Saya ingin ngomong Anda kenapa saya tadi bilang saya dan saya dan saya, sehingga Anda nanti di sesi video berikutnya saya akan ngomong 7 elemen sukses. Ini luar biasa, ini merubah diri saya, merubah anak saya, merubah orang-orang yang saya cintai, merubah para peserta training saya, dan selanjutnya Anda bisa jadi berubah. Anda selama ini berpikir sukses karena lingkungan, sukses karena Anda dilahirkan oleh siapa, sukses karena siapa, guru Anda, no, semua sukses karena Anda, karena saya.
ya kita belajar sama-sama dengan saya. Saya juga sampai detik ini masih belajar. Dan senang, ternyata jadi orang mau belajar itu asik banget. Makanya orang bilang, oh ternyata mau kelihatan lebih awet muda, ya mau ada gunakan vitamin, olahraga dan sebagainya, itu adalah cara yang paling bagus. Plus perbaiki pikiran, terus belajar. Jangan merasa puas, jangan merasa hebat. Kalau Anda udah merasa hebat dan merasa puas, terus Anda mau ngapain dong? Mau tidur mau kemana? Kan udah hebat. Terus mau ngejar apa lagi? Nah, kembali. Setelah saya tahu dan saya belajar, disitulah Pak Hing mengajari saya untuk terus naikkan ilmu, terus naikkan jam terbangnya. Tadi cuma angka 3, naik sampai angka 4, sampai angka 5. Dan saya diajarkan oleh beliau untuk tidak perlu memaksakan diri. Ingat, sekali masuk ke pasar sebagai trainer nasional, pasar pilihannya cuma satu, Pak Abdul. Saya perlu terima atau tidak. Bahasa saya waktu itu pilihannya 2. 1 diterima, berarti Anda terus mulus. Kedua, sekali ditolak, feedback Anda nilainya di bawah 3 dari 5 poin tertinggi, Anda selesai. Mungkin waktu itu Pak Abdul tahun 2013 selesai. Kalau Bu, kembali lagi ke Ibu deh. Nah, jadi sales lagi Bu. Ternyata itulah yang saya lakukan. Karena saya belajar 7 hari, semua berubah diri saya. Saya total belajar, saya tempa diri saya. Makanya kalau ada yang tahu kenapa berlian itu mahal, bagaimana membentuk berlian, nanti kita akan sedikit saya berikan cuplikan tentang berlian. Kenapa begitu mahal? Karena proses tempanya sama. Kenapa orang sukses itu perlu penempahan yang luar biasa? Karena hasilnya luar biasa, mahal. Dan itu luar biasa buat Anda. Saya merasa waktu itu saya belajar betul. Saya mau maju, depan beliau lagi ngajar. Wah, tapi ingat, gak gampang. Kenapa? Kita itu orang manusia, Anda manusia. Kita mudah puas diri. Saya itu masuk yang mudah puas diri. Udah Pak Hing, saya udah ngerti. Pak Hing jawab, ingat Pak Hing, sekali mencoba tidak bisa mundur. Sekali diterima, good, Pak Hing akan terus lolos. Tapi begitu ditolak, Pak Hing tidak akan pernah bisa mengulangi, apalagi memperbaiki. Ini juga untuk Anda. Sekali Anda tunjukkan sesuatu, tidak ada kata mundur. Kadang-kadang kesempatan datang juga cuma sekali. Kesempatan kedua mungkin muncul tapi nilainya bisa lebih rendah dari kesempatan pertama. Itu yang saya lakukan. Nah, yang terjadi pada saat saya mulai masuk, saya mulai berjalan. Ingat betul karena saya sadar saya belum sampai ke level 5 mungkin pada saat itu, atau level 6. Saya menerima pinangan yang berkali-kali saya tanya ke Pak Hing. Pak Hing cuma jawabnya Pak Hing yang tentukan, bukan saya. Pak Hing yang tentukan, bukan saya. Di situ saya belajar saya nomor 1. Jadi 7 elemen sukses nomor 1 sudah pasti saya. Kira saya ambil keputusan karena saya sadari bahwa saya belum sampai ke level 7, 8, 9, 10. Pada saat itu saya bentuknya pro bono. Mungkin kalau Anda tahu pro bono, kita akan cari di literaturnya pro bono itu apa. Artinya apa? Gratis. Artinya kadang-kadang nggak perlu dibayar. Kadang-kadang karena buat latihan, buat naikkan Anda jam terbang. Saya akhirnya pro bono ke Tangerang, saya pro bono ke Bandung. Ingat betul saya pro bono ke Sulawesi, ke Makassar, saya pro bono ke Surabaya, saya pro bono ke Jogja. Saya teruskan naikkan. Dan saya juga pro bono ke kantor saya sendiri. Nah, dan itu luar biasa. Dari sekian banyak produk, pada titik di mana saya waktu itu belum 8, saya masih 7, tapi saya sudah mulai confident. Ingat, Kapten Agus dan Kapten Imam, saya sudah merasa jam terbang saya paling nggak sudah 2000 jam. Waktu itu Pak Hing cuma bilang begini, Pak Abdul, dalam proses orang belajar, disebut expert adalah 10.000 jam. Halo, Anda kalau dianggap expert 10.000 jam, nanti saya akan bikin hitung-hitungannya. Kalau Anda 1 hari kerja, Anda yakin kerja Anda 1 hari 8 jam? Ayo coba. Buat siapa yang melihat video ini, Anda ingat 1 hari 8 jam yang benar. Anda sampai kantor langsung kerja. Ayo, nggak ngobrol dulu sama teman. Nanti ngobrol cerita lagi ya. Tadi gimana? Setengah jam hilang. Terus apakah langsung buka kerjaan Anda? Ngecek Facebook. Artinya apa? Jangan-jangan 1 hari Anda tidak 8 jam. Gambarannya adalah sebut jam terbang adalah betul-betul proses dari awal take off sampai landing, itu adalah proses jam terbang. Sama kalau Anda disebut seorang trainer atau Anda bidang apapun pekerjaan, Anda seorang kreatif, Anda seorang desain, dari Anda gambar sampai selesai itu jam terbang. Tapi kalau Anda baru browsing, lihat-liatin, cuma nontonin, ngecek ini, itu belum jam terbang. Anda sedang belajar, tapi Anda tidak melatih. Anda seorang pelukis, yang disebut jam terbang adalah start di mana Anda melukis di kanvas. Bukan Anda sedang nonton lukisannya orang, Anda anggap, oh itu kan jam terbang. No, Anda belum praktekkan. Bayangkan Anda seorang chef, Anda seorang cook, Anda bayangkan bikin masakan, atau Anda seorang yang bikin kue. Anda cuma melihat orang bikin kue, tidak Anda praktekkan. Jadi kue yang enak nggak? Jadi masakan yang enak?
jadi seorang pembuat kopi barista ya akhirnya bikin kopi cuma nonton di YouTube. Pak, saya nonton loh Pak, sehari 8 jam Pak. Terus Anda nggak pernah praktekin, apakah Anda setelah pegang mesin Anda jadi pembuat kopi yang hebat? Ayo, artinya jam terbang adalah mulai start sampai bikin kopi sampai jadi kopi. Nah, kesimpulannya apa? Di situ saya kata pertama dan saya pakai di kelas training selanjutnya namanya jam terbang 10.000 jam, 10.000 jam. Dan kalau Anda sekarang bayangkan tadi dalam visualisasi saya, kalau ada satu hari 4 jam aja, satu minggu Anda kerja berapa jam? Berapa hari? Kalau satu minggu Anda kerja cuma 6 hari, berarti Anda 4 kali 6. Kalau Anda cuma 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari, satu hari 4 jam. Kalau kita kali 5, berarti Anda satu minggu berapa jam? 20 jam. 1 tahun, anggap aja, kan 52 minggu. Anda libur 2 minggu, berarti ada 1 tahun 50 minggu. 20 kali 50, Anda cuma bisa 1.000 jam. Kalau Anda mau 10.000 jam, berarti Anda butuh 10 tahun. Nah, bagaimana supaya saya tidak perlu 10 tahun? Berarti Anda satu hari perlu 8 jam. Karena kalau Anda bisa 8 jam, Anda pun baru 5 tahun. Terus bagaimana dong supaya 3 tahun? Berarti satu hari 12 jam. Yakin Anda mau kerja 12 jam tiap hari. Jangan sampai 3 hari pertama doang loh. Hari keempat, kelima, udah ngerti, udah bisa. Oh, lukis begini ngerti. Sama kerjaan apapun Anda yang masih muda, yang baru start, curi jam terbang. Orang-orang hebat di luar sana karena jam terbangnya luar biasa. Bahkan Anda sadari apa tidak, ahli keuangan, ahli akuntan, begitu lihat laporan keuangan orang ini, cukup dengan begini dia tahu nih ada kesalahan. Buat Anda yang masih baru lulus, Anda tahu dari mana? Dari lain juga nggak tahu. Bukan seorang ahli tembakau, ahli wine, ahli apapun, dia cium, dia pegang, dia udah tahu ini enak atau tidak. Sementara Anda nggak ketemu ini apa. Nah, kembali lagi dari situ saya belajar. Setelah saya mencapai level ini, memang saya belajar terhadap beliau, cara beliau, karena apa tadi? A, B, M, amati, tiru, modifikasi. Saya amati cara beliau, saya ikuti cara beliau. Kembali lagi, kalau Anda punya coach, bersyukurlah dan nurutlah sama coach. Ingat, coach tidak akan pernah mau mencelakakan Anda. Paling pada saat itu memberikan saya petunjuk dan saya ikuti. Saya berbondong, walaupun dalam hati gila, udah 6 bulan ikut, gak dapat income. Ketahuan 6 bulan gak dapat income, tapi gak apa-apa. Saya berjuang dengan sangat luar biasa. Dan saya bersyukur, rezeki gak pernah ketukar. Saya percaya itu dan syukuri itu. Saya menjadi orang yang sangat terus belajar. Sampai pada titik di mana saya sudah mulai, Pak Imo tuh cuma bilang kayak dong, cari sendiri. Coba cari pasar sendiri. Saya cari pasar sendiri. Dan alhamdulillah saya direspon luar biasa. Dan kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ayo buat Anda semua yang suka sharing orang lain, Anda trainer atau Anda seorang coach, bangga bukan lihat anak didik Anda atau seorang coach Anda sukses. Gimana? Dan kalau Anda adalah orang yang saya coaching, Anda senyum-senyum sendiri kan? Anda sukses luar biasa. Bahkan saya merasa, kan saya baru kasih itu, kok begitu? Sama kayak Anda menyirami sebuah tanaman, Anda nggak tahu bunganya apa, begitu Anda siramin tiap hari, tahu-tahu jadi bunga anggrek yang luar biasa atau bunga yang indah sekali, Anda sampai, kok bisa? Padahal ternyata kenapa? Karena dia sayanya mau dibentuk, dianya mau dibentuk. Artinya apa? Suksesan butuh kerjasama. Disitulah saya mulai bangga, mulai masuk, kita sebutnya adalah portofolio. Rekor saya, Pak Indro cuma bilang gini, ingat Pak Abdul, jangan pernah nodai rekor Pak Abdul, jangan pernah nodai portofolio. Sehingga yang terjadi adalah saya akan mengambil portofolio yang memang sesuai dengan kemampuan saya. Ingat, saya merasa diri saya sales. Kenapa? Karena dari tahun 2000 sampai 2003 sampai saya ketemu dengan NLP, saya adalah sales. Saya jualan, saya bikin counter import. Dalam waktu 1 tahun saya bisa punya 17. Dalam waktu di tahun 2001, 2002, 2003 zamannya Ericsson, masih ingat? Handphone Nokia, saya ingat banget. Siemens, saya bisa buka cabang Malang, Kediri, Jogja. Semua karena saya jual. Saya kalau jualan konter, saya bisa beradu. Saya kalau jualan sendiri di konter udah luar biasa, pelanggan saya luar biasa banyak. Cuman saya sadarin, saya cuma satu. Begitu saya nggak ada, kok sepi. Karena saya tanya, bapak nggak masuk sih, bapak pada nyari bos semua nih. Di situ saya belajar, oh ternyata saya harus pakai cara. Buat Anda yang merasa lari sendiri, ingat, Anda ada waktu yang pengen istirahat loh, Anda pengen waktu itu nanti ngurus anak dan sebagainya. Yuk, nanti ikutin saya punya vlog YouTube ini. Anda akan belajar bagaimana supaya Anda bisa mandiri, Anda bisa cerdas, Anda bisa bahagia, dan yang pasti sukses.
Sukses bentuknya apa? Nanti kita akan ngomongin cara bikin goal setting. Ya, nah kembali lagi ke tadi cerita saya. Pada titik dimana akhirnya saya bilang, Pak Ebdong harus ke Amerika loh, harus. 2013 saya lewati begitu saja. Saya bukan orang yang luar biasa. Saya menjadi trainer belum nasional, masih lokal. Dalam tanda kutip, saya baru ngajar Jakarta aja. Saya yang nemenin beliau, bahkan saya menjadi asisten beliau 2013, 2014, bahkan sampai 2015, sampai di pulang dari Amerika tetap saya jadi asisten beliau. Walaupun di samping itu saya tetap ngajar di tempat-tempat yang tadi Pak Ebdong cari pasar sendiri. Di 2014 saya punya pengalaman, saya dapat beberapa klien dan alhamdulillah secara sales naik. Di situ saya akhirnya merasa bahwa oke, jangan puas, saya harus pelajari ini ilmunya dari sini. Padahal setelah saya dapat tadi, semua mungkin belajar dari apa yang saya lakukan. Karena mereka kembali lagi, kalau Anda menjadi apapun, walk the talk. Saya ingat banget, walk the talk artinya apa? Anda harus mengatakan apa yang Anda lakukan. Bayangkan Anda orang yang pengen orang lain bahagia, sementara muka Anda udah. Anda nggak bisa bahagia, gimana nyuruh orang bahagia? Anda mau ngajak orang lain, senyum dong, senyum. Nah, masa lo nggak bisa senyum? Anda susah senyum. Anda pengen jadi orang sukses, Anda nggak pernah sukses. Gimana Anda mau ngajarin? Di situ saya belajar tentang oke, disinilah jam terbang, disinilah saya belajar. Akhirnya singkat cerita 2015 saya putuskan saya ke Amerika. Hore, saya ke Amerika Pak. Yo, saya ke Amerika Pak. Ini saya ke Amerika. Bahkan saya bilang ke keluarga saya bilang ke orang yang saya cintai, saya ke Amerika. Cuman waktu itu akhirnya udah, ke Amerika harus ngurus visa, ke Amerika harus pinter loh bahasa Inggrisnya. Sempat ada hati kecil. Ayo, siapa yang suka, kadang-kadang suka percaya dengan hati kecil, atau yang bikin hati kecil ngerem sendiri, itu kita sebutnya adalah internal auditory, omongan di pikiran. Saya ngalamin itu, Pak. Terus saya percaya, ingat, ini goal besar saya, ingin jadi trainer nasional nomor 2 setelah payung. Goal saya terus, dan waktu itu target saya adalah 2015 akhir, bayangkan, 2016 akhir. Saya cuma mikir gimana caranya 2 tahun terus ketemu, sementara saya kalah dengan ngurus visa, takut dengan bahasa Inggris yang saya nggak lancar. Saya ngadep ke beliau, minta saran ke Pak Hing. Pak Hing jangan ngomong gini, Pak Ebdong pernah sekolah kan? Iya, ada bahasa Inggrisnya kan? Bisa Pak Ebdong. Udah di sana itu bahasanya cukup mudah, yang penting Pak Ebdong udah dilakukan. Dan karena tadi sempat internal dialognya, suara hati kecil bilang, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah. Apa yang terjadi? Halangan kecil pertama saya adalah visa saya ditolak. Ngurus dengan 1000 semangat, langsung 80, bahkan mungkin tinggal 50. Bayangin 950 hilang gara-gara visa Anda ditolak. Dasar Ebdong yang pengen punya cita-cita besar. Waktu itu apa yang dilakukan? Saya balik, saya ketemu sama petugasnya, saya nanya. Saya cuma nanya, dan saya sebagai Indonesia ke Anda, karena waktu itu bahasa Inggris saya belepotan. Saya cuma bilang begini, Mbak, nanya aja, kalau saya ditolak ini kapan saya boleh balik lagi? Jawabannya sederhana, Pak, Mbak mau balik 10 kali juga boleh. Hah? Yang benar. Karena saya lihat dari informasi yang lain nggak bisa. Kan aturan yang baru boleh. Sudah dapat, ya inilah manusia. Mungkin Anda juga lakukan yang sama saya. Sudah tanya sama yang bersangkutan, sama yang mengambil keputusan, sama yang petugasnya. Anda pulang nanya orang yang nggak ngerti. Ayo, siapa yang suka begitu? Nanya orang tua untuk bisnis bebek. Padahal orang tua nggak pernah bisnis bebek. Nanya orang tua atau teman yang bisnis ayam. Sementara mereka nggak pernah bisnis ayam. Nasihatnya apa? Udah jangan bisnis ayam. Udah jangan bisnis bebek. Sama, saya sudah nanya petugasnya Amerika bahwa visa bisa diurus kapanpun. Saya nanya ke beberapa orang yang tidak pernah ngurus seperti saya, tidak pernah ditolak seperti saya. Apa nasihat penting? Pak Ebdong jangan, nanti di blacklist. Waduh, Pak Ebdong nanti nama Pak Ebdong nggak bisa lagi ke Amerika loh. Nanti 6 bulan loh, nanti setahun loh. Wah, di situ jadi galau lagi, jadi bimbang. Ayo, siapa yang sudah yakin banget melakukan sesuatu, rim, hanya gara-gara salah nanya. Saya ngalamin itu. Saya pada saat ditolak sudah tahu jawabannya, saya nanya ke kanan kiri. Yang mana mereka bukan petugas visa, mereka bukan karyawannya kedutaan Amerika. Lucunya percaya. Ayo, siapa yang suka percaya begitu? Di saat itulah saya coba, saya tetap apply. Waktu itu jalan Sabang masih tidak seperti sekarang, foto sebagainya saya ulangi, saya apply lagi. Dan ya kembali lagi, hilang biaya pastinya. Dan ingat betul, semangatnya tetap tinggi. Ingat,
ingin jadi trainer nasional. Yes. Nah, ngurus, panggil lagi. Kaget. Saya kasih tahu orang yang tadi sempat negatif, sama dia bilang, Pak Ebdong beruntung nih, nggak pernah kayak gini, saya dulu aja 2 tahun. Sampai saya tanya, nah salahnya saya, Bu, Ibu pernah 2 tahun ditolak? Nggak pernah sih, kata temen. Nah, ayo siapa yang bertanya tapi kata temen, buktiin nggak? Nanti saya akan cerita di vlog-vlog selanjutnya tentang monyet Anda dan saya, monyet keberapa terhadap sesuatu yang kita percayai. Kembali lagi saya identitaskan, saya gambarkan monyet walaupun kita adalah manusia. Kenapa? Karena nanti saya akan cerita bagaimana monyet di riset. Dan akhirnya monyet-monyet itu cuma karena melihat yang lain, mereka tidak melakukan apapun. Nah, kembali lagi, harapan saya ngomong begini, Anda bisa belajar. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Saya datang dan diterima. Wah, saya pikir, wah kayaknya saya bakal masuk nih. Ingat, dalam proses pengurusan visa, kalau Anda diterima itu dapat kertas putih. Kalau Anda ditolak itu kertasnya merah. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya itu ada kartu kertas, saya lupa antara kuning atau apa, yang pasti tidak putih dan tidak merah. Nah, di situ saya dengan senang hati saya tetap mengikuti protokol dan sangat ketat. Rupanya Amerika luar biasa. Wah, luar biasa. Susah digambarin. Ketat sekali di dalam, Anda tidak bisa dokumentasikan apapun. Pegang handphone aja nggak berani. Kenapa? Karena sudah rumornya dibikin tuh luar biasa sangat. Bikin Anda pun di dalam sudah masuk ke dalam suasana yang sangat ketat. Apalagi begitu ngeliat seorang yang wow, kita anggap kayaknya itu orang hebat banget, top banget, ditolak. Lihat bapak kayaknya pejabat tinggi ditolak juga. Wah, kita bingung, makin stres kan soalnya itu. Dan ternyata yang kedua, aku ditolak juga. Saya ditolak dengan alasan bahwa Anda belum bisa diterima. Dan ini hebatnya, kalau Anda ngurus visa, Anda tidak tahu kenapa ditolak. Jadi Anda pun nggak balik lagi berani nanya. Saya iseng, saya nanya lagi, Mbak kenapa saya ditolak? Jawaban mereka, oh kita tidak tahu. Terus saya boleh nyoba gak? Kan saya udah pernah bilang ke Bapak 10 kali juga boleh. Apa yang dilakukan oleh Ebdong? Karena punya cita-cita ingin jadi seorang trainer nasional. Kembali, pulang sampai rumah, masukin lagi, online lagi, bayar lagi ke bank Permata, masuk lagi. Yang ketiga cuma satu, menariknya, bukan masalah saya mau ke 4, ke 5 dan sebagainya. Waktu. Saya ingat betul, saya harus berangkat tanggal 28 Februari. Karena tanggal 3 Maret saya sudah training pertama. Saat itu sudah tanggal 12 atau tanggal 13 Februari. Di mana proses visa itu cetak 7-10 hari, bahkan 14 hari. Sampai teman saya bilang, Pak Ebdong, kalau Pak Ebdong gak jadi gimana? Saya udah pesan hotel kita nih, udah sama-sama. Nanti nginep di sana sama siapa? Tenang Pak Yo, yakin. Kekuatan pikiran, wah sok banget, malum trainer, masih baru waktu itu. Kita mikirnya, udah kekuatan pikiran. Saya lupa bahwa saya pernah berkecil hati, tapi kembali lagi karena saya terus kuatkan diri. Saya sempat tanya juga ke Pahi dan sebagainya, mereka cuma bilang, coba kertasnya begini, semua strategi saya terima dari, dan tapi saya tidak lakukan lagi seperti tadi yang kedua. Saya nggak nanya lagi orang yang tidak ada urusannya. Saya tidak tanya lagi orang yang bukan kerjanya di kedutaan. Dan mungkin saya tinggalkan dengan Anda juga, saya sempat nekat cari cara sekat. Ingat, kita di Indonesia bos. Saya cari cara gimana masuk ke belakang. Tapi akhirnya saya sadari bahwa tidak gampang, karena nggak ada, kosong. Anda cari cara pun nggak mentok Anda, saya jamin Anda mentok. Sampai akhirnya yang ketiga saya dipanggil. Ya inilah hebatnya impian, ini kuatnya keinginan. Artinya sayanya luar biasa. Pada saat yang ketiga, saya ingat banget ada 4 jendela dibuka. Jendela pertama saya ingat banget itu adalah orang yang pertama yang di saat saya pertama ditolak. Dan begitu tahu saya di situ, saya cuma bilang please next. Saya cuma disuruh ke line yang lain. Begitu yang lain ternyata adalah orang yang kedua, bapak-bapak yang kedua, dan dia cuma bilang wow. Dia cuma bilang akhirnya saya dibukakan line sendiri karena saya dianggapnya sudah pernah ketemu dia dan pernah ketemu dia dan sendiri, dan wah seorang yang luar biasa. Saya yakin betul dia kayaknya pimpinan di antara yang lain. Dan pertanyaan dia cuma satu, dia cuma nanya kenapa mau ke Amerika dan kenapa nyoba berkali-kali, ini biayanya besar loh. Dan itu jawaban saya juga cuma satu, saya ingin jadi trainer nasional di bidang NLP dan saya ingin bertemu dengan penciptanya NLP. Anda belajar fisika, sudah pernah ketemu Einstein belum? Anda sudah pernah ketemu sama James Watt? Anda sudah pernah ketemu siapa? Anda hobi apa? Sudah pernah ketemu penciptanya belum?
Di saat saya belajar NLP, bayangkan saya bisa ketemu dengan penciptanya, suatu hal yang luar biasa bukan? Nggak pakai ditanya, nggak ada pertanyaan yang lain, nggak pakai 5 pertanyaan, 10 pertanyaan seperti orang sehari. Saya cukup 3 pertanyaan, kertas putih, Edung, karena saya luar biasanya keluar loncat. Wah, saya ke Amerika. Ternyata proses jadinya selesai cuma 2 hari. Saya ambil hari Jumat, hari Minggu saya terbang ke Amerika. Luar biasa saya, tapi saya bangga bahwa buat Anda semua, yuk impian. Nanti kita akan ngomongin goal, kita akan ngomongin apa sih yang membuat Anda mau melakukan banyak hal, melakukan apapun, bahkan sakit kepala, pusing, ditolak apa, sama kayak Anda mencintai seseorang. Ayo yang cinta seseorang, hujan badai terus nggak? Coba kalau akhirnya sudah nikahi, aduh, yang nganterin dong, hujan, yang ini dong, nggak mau. Tapi pada saat Anda pendekatan, yuk goal seperti itu. Kalau Anda terus berkorban, Anda mau kerja keras karena emang goal Anda besar. Tapi kalau Anda mudah menyerah, goal Anda kecil. Karena Anda nggak punya, nanti udah diganti sama yang lain. Oke, nah menariknya pada saat saya cerita ini, saya ingin ngomong apa? Setelah saya, kembali lagi tadi ada yang kelewat, sebelum saya ke Amerika, Pak Hing menyarankan bahwa saya harus menjadi Master Practitioner of NLP. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda step-step menjadi seorang trainer. Ya, yang pertama adalah saya belajar NLP itu ada namanya kelas Practitioner of NLP. Ini kelas paling dasar. Ya, kalau sekolah ya, mungkin SMP lah atau SMA boleh lah ya, SMA aja lah, SMA Practitioner. Nah, nanti lain level lagi, dan ini 7 hari. Nah, waktu itu saya nggak tahu kenapa 7 hari. Saya mikirnya gila, training 7 hari capek, bosan. Cuma waktu itu saya ingat betul timnya Pak Hing NLP Indonesia menyampaikan, Papa coba dulu, belum pernah kan training 7 hari. Nah, ayo buat Anda, kalau Anda belum pernah makan sesuatu, jangan Anda tolak dengan bilang, kayaknya bosan deh, kayaknya nggak enak. Sudah pernah makan belum? Belum, coba dulu. Anda sudah pernah praktekkan? Belum. Kok kenapa Anda tahu bakal nggak enak? Sama training 7 hari. Kok Anda semua sudah bilang trainingnya bakal capek, bakal lama, bakal bosan? Udah pernah training 7 hari belum? Disitulah saya dapat ilmu yang luar biasa. Kadang-kadang saya dan Anda sebagai manusia, kita sering kali mengambil sebuah keputusan yang udah deh, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak berhasil. Tanya udah coba belum? Kalau sudah dicoba, udah berapa kali? Nah, disitulah saya belajar. NLP 7 hari ternyata menarik banget. Buat Anda yang nanti setelah pandemi, saya, Pak Hing, dan para trainer Indonesia yang membuat kelas, yuk ikutin kelas resmi kami 7 hari. Enak banget, 7 hari nggak kerasa. Saya yang ngajar pun tidak terasa. Enjoy every day, fun every day, wow, bahkan relaksasi every day. Masih kan? Bayangkan Anda training dan Anda 7 hari relaksasi, nyaman banget, pulang fresh. Banyak pengalaman yang menarik di kelas, dan saya pun dapat feedback yang menarik dari kelas, dan itu top banget, bangga banget. Saya sampai detik saya bilang, sampai kapanpun saya akan ngajarkan NLP sampai semua orang tahu NLP. Nah, setelah practitioner apa yang terjadi? Anda harus ngapain sih? Oke, NLP. Nah, kebanyakan para trainer mengharapkan adalah kita praktekkan dulu. Kalau dalam beberapa kelas coach, saya baru tahu 100 jam, 3 bulan, 2 bulan. Nah, di saya waktu itu beberapa orang memang tidak tahu itu. Tapi saya karena di kelas banyak para coach, para trainer-trainer lain, saya belajar. Praktekin dulu Pak Edung, belajar dulu untuk diri sendiri, timeline, terus Swiss, ayo Swiss, siapa? Pobiakur, siapa yang belajar Pobiakur, ayo. Terus apa lagi? Anda mau belajar apa lagi? Mau belajar tentang teknik apa? Hipnoterapi, relaksasi. Nah, semua praktekin dulu, baru nanti naik level ke Master Practitioner. Apa dia jadi di Master Practitioner? Ini menarik. Begitu ngomongin practitioner, kita masih dasar. Benar-benar seperti SMA, betul. Kalau kuliah seperti semester 1 lah, semester 1, semester 2, masih dasar betul. Naik ke level kedua, kita sebutnya Master Practitioner. Berapa hari? 7 hari. Jadi kalau Anda sekarang di luar sana, coach, saya belajar NLP 2 hari, coach. Halo, saya ini 7 hari practitioner, 7 hari Master Practitioner aja nggak ngerti kok. Apalagi Anda cuma 2 hari, Anda ngerti apa? Nah, artinya apa? 7 hari ini nggak gampang loh. Ini 14 hari loh. Kenapa 14? Saya baru tahu setelah saya ke Amerika, ternyata Dr. Richard Bandler punya aturan untuk semua trainer itu minimal 49 jam. Artinya kalau 1 hari Anda training 7 jam, di luar istirahat Anda 7 hari. Kecuali di Amerika memang mereka bikinnya 6 hari, karena mereka jamnya agak panjang. Dan kembali lagi tetap 49 jam. Ayo belajar training NLP 3 hari.
terus jadi master gitu. Wah, belajar 2 hari terus jadi hebat gitu. Hah? Trenernya sopo? Anda jadi apa? Terus habis gitu setelah itu ada berharap keuntungan. Mungkin ada lah. Nanti pada bilang ke saya, coach yang bener aja saya bisa 1 banding berapa yang begitu. Lainnya gimana? Belajar NLP lupa. Bahkan saya pernah satu peserta dari salah satu perbankan, dia baru tahu, Pak, saya ternyata pernah belajar NLP. Nah loh, kok Bapak sekarang baru ingat? Iya Pak, ternyata karena trainingnya cuma 3 hari Pak. Dan saya waktu itu juga nggak tertarik juga. Ternyata itu kan namanya NLP. Ya, padahal kalau Anda ketahui, begitu 7 hari didasari ini Anda kuat sekali. Hidup Anda berubah. Saya sudah buktikan untuk diri saya, teman-teman saya, kami semua berubah yang memang mempraktekkan betul. Ada salah satu teman saya di Sumatera, beliau langsung naik level dan itu top. Saya apresiasi pada beliau dan sekarang wow, beliau pun sudah bangga terhadap dirinya. Nanti ada, wah beliau pun susah menceritakan karena beliau merasakan betul itu. Nah, practitioner naik menjadi master practitioner. Nah, master practitioner ini bukan master trainer ya. Jadi kalau Anda sekarang mau dengar ada orang di Indonesia itu baru lulus master practitioner ini dihilangin. Jadi master of NLP, master trainer of NLP, gak ada. Practitioner, master practitioner. Nah, untuk menjadi trainer gimana? Karena practitioner dan master tidak bisa ngajar. Anda belum bisa mengeluarkan sertifikasi, Anda belum menjadi seorang trainer NLP. Anda ngajar tempat lain boleh, Anda pakai materi untuk Anda sendiri, kehidupan Anda boleh, tapi Anda tidak bisa menggunakan materi ini. Practitioner dan master tidak bisa Anda gunakan. Terus ngapain dong? Oke. Dari sini ke sini naik untuk jadi trainer adalah ke Orlando. Saya baru tahu setelah Pak yang memaksakan saya. Ayo Pak Ibnu, harus pergi. Dan saya ingat betul sebelumnya Indonesia adalah negara yang kirimnya cuma 1, bahkan tahun kosong 1. Dan Pak Ing adalah orang yang terus memberikan motivasi dorongan kepada para peserta Indonesia. Dan saya merasa bersyukur saya adalah menjadi orang yang menjadi pemicu pelecut untuk Indonesia terus menjadi lebih banyak. Karena pada saat itu kami berangkat berdua dan hebatnya plus nekat kalau kata teman-teman, 3 training 28 hari saya di Amerika. Saya belajar tentang sesuatu yang buat saya yang pertama adalah saya mendengarkan suara langsung Dr. Richard Bandler. Wah, nanti kita akan ada materi tentang bagaimana pengalaman saya di training pertama, training kedua, dan karisma enhancement. Apa itu training pertama kedua nanti kita akan buat materi sendiri. Wah, itu panjang. Nanti Anda akan suka banget karena ini cerita. Nah, kembali lagi singkatnya akhirnya saya ke Amerika 20 hari saya pulang. Terus kalau sudah pulang langsung jadi trainer top itu. Gak, jam terbang. Kan tadi masih 5, 6, 7. Pulang saya latihan lagi. Saya sadar betul 2015 saya baru paling nggak sampai 7 kalau nggak salah menurut Pak. Baru setelah itu, tapi luar biasanya karena hebatnya goal saya 2016 saya yang lebih cepat daripada tahun yang saya sebutkan, dan itu luar biasa, bangga banget. Dan saya merasa bahwa ternyata ayo buat Anda semua, karena Anda bikin cita-cita kan karena kita pesimis ya, kita start Januari kita bikin Oktober lah, ternyata Juni dapat loh, alhamdulillah ya. Nah, kembali lagi, semua ini berkat semua impian, sebuah goal. Saya nanti akan lanjutkan lagi ke vlog-vlog saya selanjutnya, apa itu NLP, apa itu critical thinking, lateral thinking, six thinking head, apa itu evaluating truth and credibility. Walaupun saya bukan seorang pengajar di sini karena saya belum license, tapi saya akan sharing versi pengalaman saya tidak akan masuk ke dalam materi karena itu bukan ranah saya. Dan bagaimana semua NLP bisa membuat saya bahagia dan sukses seperti sekarang. Jujur buat saya merasa saya sukses. Saya jauh meninggalkan orang-orang sekitar saya, dan keluarga saya dan teman-teman saya. Saya bersyukur sekali. Nah, nanti next saya akan cerita lagi di tahun 2016 pengalaman saya apa, 2017, 18 sampai akhirnya 2020. Penutup dari sesi pertama ini, episode pertama ini, saya mau ngomong pada saya Ebru Tribrarto, trainer. Saya sudah license trainer of NLP. Saya sudah 4 kali ke Amerika. 2015 1 bulan hampir di sana. 2016 saya menjadi asisten di sana atas
support dari Pak Hing. 2017 saya juga menjadi asisten. Berarti ini adalah asisten Indonesia dan asisten Indonesia, jadi peserta-peserta Indonesia yang datang ke sana saya membantu. Apakah saya hebat? Enggak juga, saya cuma dimintain bantu karena ketulusan aja, saya ingin bantu dan support. 2018 saya ke Amerika. Apakah saya dibayar jadi asisten? Enggak juga, saya lakukan ini hanya untuk saya ingin belajar lagi dan belajar lagi. 4 tahun saya ketemu Dr. Richard Bandel. Nama saya sudah buat beliau kayaknya sudah mulai sound familiar. Buat John Laval juga sama, buat Kathleen Laval juga sama. Halo Kathleen, halo John, halo Bandel. Wah, susah saya ceritain, benar-benar emosi banget ya, karena saya di 2019 saya nggak bisa hadir. Tadinya saya targetnya 5 tahun, karena visa saya dapat 5 tahun. Wow, Anda bayangin, ditolak 2 kali, yang ketiga dapat, pengen dong 5 tahun. Saya kenapa 2015 diminta oleh Pak Hing untuk ke Amerika, saya baru tahu setelah saya pulang dari Amerika. Dan saya juga memang sudah tahu juga di awal kenapa harus ke Amerika. Karena di Indonesia untuk menjadi seorang pengajar practitioner of NLP, master practitioner itu belum banyak. Waktu itu saya ingat betul nggak sampai 4 orang yang berlicense resmi. Ingat, saya pada saat itu belum 2015. Padahal yang klaim trainer NLP, waduh, ratusan. Jadi buat Anda yang belajar NLP sebelum tahun 2015, Anda sudah punya guru ini, cek dulu apakah beliau memang standar license trainer NLP-nya sudah ketemu langsung dengan ceritanya, atau ada juga sih NLP yang mengklaim dari NLP yang lain. Saya tidak masuk ranah sana. Ya silakan, kembali lagi, saya hanya masuknya adalah yang di bawah Dr. Richard Bandler. Ya, di sana macam-macam, ada yang trainingnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang 2 hari langsung lulus, bahkan ada 1 hari lulus. Ya itu bahkan, nah ini menarik. Kenapa saya mau bahas ini? Karena setelah practitioner, master practitioner, Anda harus ke Amerika. Di Amerika jadi apa, coach? Di sana title-nya adalah License Trainer of NLP, practitioner, master, license trainer of NLP. Di sini Anda ketemu Dr. Richard Bandler, dan disinilah Anda boleh mengajar master dan practitioner. Anda boleh mengeluarkan sertifikasi standar dari Dr. Richard Bandler, standar internasional yang sudah disertifikasi oleh Dr. Richard Bandler. Nanti ada 3 training 6 hari dijelaskan caranya gimana dan sebagainya. Oke. Dan di sini kembali lagi, di sini ada nilai intelektual yang kita bayarkan kepada penciptanya. Jadi dan cukup mahal. Makanya kenapa Anda belajar NLP kepada saya, kepada Pak Hing, dan orang-orang yang lulusan dari Dr. Richard Bandler, dari The Society kita sebutnya, cukup mahal karena memang kembali lagi ilmu tidak ada yang murah. Apalagi kalau ada yang bilang, oh kamu cuma sekian buat, aduh, bahkan mereka mengeluarkan sendiri tidak standar internasional. Yo, Anda pertanyakan kembali. Tapi kembali lagi, saya tidak masuk ranah sana. Itu masalah yang Anda mau percaya, silakan Anda lakukan. Tapi kembali lagi, tadi saya akan ngomongin tentang, sebelum masuk ke sini saya akan ngomongin dalam proses NLP ada buat saya adalah, saya selalu percaya dengan namanya presupposition. Presupposition ini apa? Nanti the next materi akan saya bahas. Saya cuma ngomong begini. Dalam kehidupan Anda selalu kadang-kadang beradunya beradu ilmu, betul nggak? Beradu pengalaman, beradu macam-macam. Tapi yang menjadi menarik, Anda jago ilmu, Anda gurunya banyak, buku yang Anda baca banyak sekali. Pertanyaan, dari semua yang Anda baca itu ngerubah Anda nggak? Anda jadi lebih sukses? Anda jadi lebih bahagia? Kantong dompet Anda uangnya jadi lebih banyak? Atau jangan-jangan masalah Anda lebih banyak? Anda bahkan bahagia makin susah. Makanya saya percaya dengan satu presupposition dengan bilangnya apa? Bukan yang paling hebat, bukan yang paling jago ilmunya, tapi dari semua ilmu yang Anda pelajari itu mana yang paling bermanfaat untuk Anda. Presupposition yang saya percaya betul pada saat itu dan merubah saya adalah apa yang paling bermanfaat dari yang saya pelajari. Jadi kalau Anda ketahui saya ilmunya nggak sebanyak Anda mungkin yang nonton YouTube ini, mungkin Anda ilmunya sudah cukup banyak, bacaan bukunya udah tinggi, bahkan udah bermacam-macam. Saya mungkin baru segini, ilmu saya mungkin baru sedikit, tapi ilmu ini sangat bermanfaat buat saya. Ilmu ini yang saya praktekkan untuk diri saya. Jadi ini yang membuat saya sukses dan bahagia. Ayo, mau tiru saya, mau tiru Pak Hing, mau tiru orang-orang NLP yang sudah sukses, niru Dr. Richard Bandler, atau bahkan mau niru orang-orang yang hebat di luar sana yang emang sudah sukses karena dapat ilmu yang cuma sedikit dari NLP. Yuk, percayakan dan yakinkan mana yang bermanfaat untuk Anda. Anda belajar dari guru apapun yang bermanfaat untuk Anda, praktekkan, pakai. Jangan perlu adu ilmu, adu argumentasi, cari siapa yang benar,
Siapa yang salah? Harusnya begini negara, harusnya begini negara, harusnya begini kamu, harusnya begini kamu. No. Harusnya adalah dari semua ini mana yang bermanfaat buat saya. Sudah. Kalau untuk saya berarti ya saya praktekkan sendiri untuk saya sebarkan untuk orang-orang yang menurut saya memang bisa menerima. Dan orang-orang itu menganggap bermanfaat, ya dilakukan. Jadi saya ulang kembali, mana yang bermanfaat untuk Anda, itu lakukan. Dibanding Anda adu ilmu. Nah, kembali ke masalah tadi. Praktisioner, master practitioner, dan license trainer NLP. Terus coach, kalau gitu master trainer of NLP gimana caranya dapatnya? Ayo, yang sudah ngeklaim dirinya master trainer, ayo. Nanti saya pernah menegur dan pernah ngobrol dengan salah satu peserta yang sama. Kok practitioner-nya dihilangin? Oh, Pak Ebdung salah hapus. Memang harusnya sih master practitioner, cuman master practitioner dihapus jadi master trainer of NLP. Teman-teman, Anda semua yang lihat YouTube saya, lihat vlog saya ini, sayangnya master trainer of NLP dari The Society, dari Dr. Richard Bender tidak ada kelas trainingnya. Saya sudah 4 kali tadi saya sampaikan, 2015, 2016, 2017, 2018 saya ketemu beliau, Dr. Richard Bender, ke Orlando, Amerika. Apakah saya jadi lulus master trainer NLP? Tidak. Bahkan Pak Ing pernah saya tanya, Pak Ing harusnya berapa kali? Pak Ing dapat, oh Pak Ebdung ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan ada yang 10 kali. Nah, tergantung Pak Ebdung sekarang. Pak Ing pun dapat master trainer of NLP, beliau itu adalah orang pertama di Indonesia. Tadi saya sampaikan, orang pertama di Asia Pasifik. Ada satu teman saya yang sangat berambisi untuk dapetin master trainer. Tapi akhirnya ya kembali lagi karena ambisi aja nggak begitu. Master trainer of NLP given hadiah penghargaan dari Dr. Richard Bender sebagai co-founder dari NLP, sebagai salah satu pencipta NLP. Artinya apa? Buat Anda semua, tidak ada kelas ya master trainer NLP. Jadi kalau ada di tempat lain bikin kelas master trainer NLP, bahkan ada beberapa peserta yang ikut kelas ini karena pengen cara singkat belajarnya di practitioner sama saya, master practitioner sama trainer yang resmi, sisanya ambil tetangga. Kenapa? Karena di tetangga ada master trainer of NLP, master trainer of NLP. Terus ditanya suksesnya gimana? Oh masih ngajar, masih ini, masih itu. Bahkan saya selalu bilang ke teman-teman saya cuma sederhana, Anda growth gak setiap tahun. Yo, tadi saya cerita tentang goal saya, selalu saya punya target setiap tahun dari goal saya ini. Setelah saya dapat, setiap tahun juga saya ingin naik goal, naik presentasi. Income sekarang 100 juta, tahun depan harus 150 juta, tahun depan lagi harus 200 juta. Kalau tahun ini 1M, tahun depan 1,2M, tahun depan lagi 1,3M, itu harus Anda lakukan. Tapi kalau Anda sekarang income 100 juta, tahun depan 80, tahun depan lagi 80, tahun depannya lagi 80, tahun depannya lagi malah 60, Anda growth atau Anda malah turun. Jangan-jangan selama proses ini Anda tidak ada ilmu baru, tidak hal baru. Saya ada satu teman, ada beberapa orang yang saya kenal ngalamin itu, dan buat saya sedih sekali. Hidupnya tidak growth naik ke atas, tapi hidupnya stuck atau orang bilang jalan di tempat, bahkan akhirnya melakukan serabutan dengan banyak hal. Kenapa itu terjadi? Karena tadi proses update. Ingat Anda punya gadget, Anda punya handphone, Anda punya iPad, MacBook atau komputer perlu diupdate kan? Nah, diri Anda terakhir mengupdate otak Anda kapan? Sudah diupdate apa? Coach saya sudah belajar coach dari YouTube. Kembali lagi tadi saya bilang, jam terbang tidak bisa dengan hanya nonton. Anda udah praktekin belum? Sebuah bisnis jangan hanya nonton. Anda sudah terjun belum? Dan ingat, jangan jadi penonton atau jadi komentator. Ingat, kalau dalam sebuah permainan bola yang paling heboh, paling seru siapa? Siapa ya? Komentator dan penonton. Pemain itu kalau Anda ketahui, kalau Anda boleh ngomong ke setiap orang, Anda akan atur semua orang. Kenapa? Karena Anda tinggal komentar. Sama dalam kehidupan, sukses Anda mengomentari banyak orang. Pertanyaannya menjadi kembali ke Anda. Untuk diri Anda sendiri sudah lakukan apa? Nah, garis dari ini adalah, ingat, masa trainer tidak ada kelasnya. Pak Ing selalu ingatkan kita semua bahwa Indonesia masih kurang license trainer NLP, kita masih kurang trainer NLP. Dan sekarang apalagi dengan kondisi pandemi 2020 ini, tahun ini tidak ada training NLP di Orlando. Masih kalau kemarin saya dengar akan dilakukan secara online. Artinya apa? Ya buat semuanya kesempatan Anda luar biasa. Penduduk Indonesia ini di atas 250 juta. Trainer NLP secara resmi masih hitungan jari. Ayo, dan yang serius lebih kurang lagi.
Yang sangat serius lebih kurang lagi. Yang lainnya jam terbangnya masih belum. Ingat kita ngomongin tadi jam terbang Kapten Agus dan Kapten Imam. Ayo buat Anda semuanya, saya cuma pesan dalam proses belajar, mau Anda mau belajar satu step, sudah Anda praktekkan buat diri Anda apa? Ingat, bukan adu ilmu, adu pengalaman, adu pengetahuan. Yang penting adalah, yang mana dari ilmu dan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat buat Anda. Bukan diadu ke orang lain, pakai untuk diri Anda. Anda hebat, Anda sukses, enak bukan? Makanya saya pernah membuat seseorang, saya cuma bilang begini, kalau Bapak bisa melakukan ini, bisa create ini, kenapa ini jadi pencarian? Kenapa nggak ini dijadiin sebuah uang sendiri? Dibandingkan ilmu ini Bapak jual kemana-mana, kenapa nggak ilmu ini Bapak praktekkan? Contohnya Anda bercocok tanam, Anda bisa nanam sesuatu dan menjadi luar biasa. Saya barusan dapat berita kemarin di Bekasi, ada salah satu orang yang bercocok tanam bikin anggur, pohon anggur, nanam anggur di lantai atas rumahnya, dan income-nya hampir 20 juta per bulan. Nah, dari situ baru sharing. Salahnya orang adalah anggur cuma sebuah metode saja. Anda belum pernah menjadi penanam anggur yang luar biasa, tapi Anda udah sharing kemana-mana. Terus lucunya lagi orang lain sukses, kadang-kadang tapi banyak yang mati juga. Habis itu Anda bengong, kok gak ada yang manggil lagi ya? Karena tadi Anda belum tumbuh, belum manfaat dari sebuah ilmu yang Anda miliki untuk diri Anda. Anda cuma buru-buru pengen berbagi. Ayo, belum hebat, belum bisa masak, sudah berkomentar macam-macam tentang masakan. Habis itu Anda begitu bahan giliran Anda masak langsung yang terjadi, Anda pun rasanya tidak kemana-mana. Anda menjadi seorang barista, Anda menjadi seorang pelukis, Anda menjadi seorang kreatif atau apapun, belum melakukan, jam terbangnya belum tinggi, Anda sudah komentar kemana-mana. Sukses belum? Nah, ukurannya sekarang dalam kondisi pandemi COVID adalah begini. Kalau Anda hebat, kondisi apapun pandemi ini, Anda masih bermanfaat, Anda masih dipakai oleh perusahaan. Bahkan ada beberapa perusahaan, saya mau tanya Anda, perusahaan-perusahaan itu tetap pertahankan Anda bukan? Ada orang biasanya work from home, makan gaji buta. Tapi makan gaji buta hanya untuk orang yang dalam tanda kutip oleh perusahaan adalah aset. Saya punya usaha, saya punya kafe, ada beberapa orang yang saya anggap itu sebagai aset. Sampai detik ini dia menjadi bagian saya. Tapi kalau orangnya malas, kinerjanya nggak ada, apalagi Anda tidak punya prestasi apapun, siapa yang ingin jadikan Anda aset? Terus Anda mengeluh lagi, Anda bilang, aduh ini nggak benar nih coach, emang nggak adil negara kita. Ayo lihat, masih banyak loh yang masih makan gaji buta. Kenapa dipertahankan oleh kantornya, oleh perusahaannya? Karena prestasinya, karena potensinya, karena dia terus mencoba dan mengasah, dan kembali lagi jam terbangnya dia terus naikkan. Tapi kalau yang malas, yang kinerjanya nggak bagus, apalagi yang cuma jadi benalu, ayo, apakah Anda dijadikan aset? Atau Anda pelan-pelan bilang, oh ya kami tidak akan buka lagi, tolong, sorry ya kita sudah tidak ada hubungan lagi seperti karyawan dan bos. Ya, pandemik ini mengajarkan banyak orang, waktu Anda banyak, jangan buang waktu Anda terhadap sesuatu yang negatif, sesuatu yang buang waktu. Ingat, kemunduran 1% per hari, kalau Anda biasakan terus menerus 360 hari, Anda mundur 360%. Kalau kita anggap 1% adalah 1 derajat, kemunduran 1 derajat per hari, 360 derajat Anda mundur, Anda berubah. Makanya ada orang bilang, kok sekarang saya jadi nggak semangat. Ingat, selama pandemik dari Maret, April, Mei, Juni, yang jalan ada 3 bulan, banyak diem di rumah, banyak ngeluh. Begitu giliran mulai kerja, badan pegal semua bekerja. Atau jadi ada selama liburan banyak yang main game. Gamenya pun, ya kalau jadi seorang gamers profesional sih duitnya banyak. Itu ada lihat di YouTube tuh, YouTuber gamers, wah gila, luar biasa. Sementara Anda cuma ngabisin pulsa, pakai data, ngabisin waktu, killing time menurut Anda. Begitu giliran masih diperpanjang begini, ada orang yang paling sebel. Padahal tidak ada hal baru yang Anda pelajari. Ayo, saya ingin memberikan Anda satu pesan yang bisa Anda pakai mulai sekarang setelah lihat YouTube saya. Lakukan hal baru yang menarik buat Anda. Ingat, yang baru. Kembali lagi, sesuatu yang baru tidak butuh Anda sempurna. Tidak butuh Anda harus hebat dulu. Tadi pengalaman saya tentang 2015, di mana saya pergi ke Amerika, bahasa Inggris pun akhirnya saya pelajari di sana. Kelas saya sempat bingung, saya pelajari dan akhirnya saya ngerti semua. Buktinya adalah saya bisa praktekkan, 2016 saya bisa kembali lagi, 2017, 2018, dan semuanya buat saya sangat-sangat indah dan menjadikan diri saya yang sukses dan sebahagia ini. Ayo Anda, saya cuma ingin Anda pesan, yuk kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, karena belum ditemukan obatnya, dan
pola-polanya sudah ditiru sekarang, merubah banyak orang. Anda tidak bisa lagi dengan bebas kemana-mana, terutama Anda yang di Jakarta kayak saya. Sekarang saatnya ngapain? Cuma ikutin protokol kesehatan, pakai masker, ngapain lagi, cuci tangan, pakai sabun, ngapain lagi, jaga jarak. Nah, saya dalam video ini kenapa saya tidak menggunakan masker? Karena saya dalam ruangan ini, saya hanya bersama satu tim saya dan kita semuanya ikutin protokol. Cuma karena supaya saya lebih jelas ekspresi saya, mimik saya, supaya Anda bisa tahu dan lihat dengan baik, maka saya tidak gunakan. Kalau saya keluar, saya tetap ikutin protokol. Kenapa? Kembali lagi, COVID ini bukan main-main. Ini serius. Kembali lagi, ini bisa merubah pola Anda. Anda akan jauh lebih produktif setelah selesai, atau Anda makin nyungsep. Karena tadi kemunduran 1% setiap hari, 1 derajat setiap hari sudah Anda lakukan. Anda bikin malas diri Anda. Pelan-pelan Anda makin malas. Anda expert malas. Tadi saya ngomong 10.000 jam. 10.000 jam itu apa? Untuk ilmu Anda, jam terbang Anda. Bukan Anda untuk kemalasan, dia juga bisa expert malas. Makanya hanya orang yang mudah mengeluh yang tahu orang lain mengeluh. Kenapa? Karena dia expert mengeluh. Orang yang selalu negatif tahu orang lain negatif. Kenapa? Karena dia expert negatif. Ayo, Anda expert apa? Hati-hati. Pendengaran Anda tajam apa? Penglihatan Anda tajam apa? Apa yang Anda lihat, apa Anda tiru, Anda mati akan jadi diri Anda. Pesan saya, ayo cari yang main manfaat untuk Anda, coba hal baru, dan nantinya Anda akan dapat sesuatu yang kembali lagi sekarang saatnya semua orang belajar. Saya pun akhirnya terjun ke dunia YouTube ini. Saya ingin sharing kepada Anda seperti pesan saya nantinya di terakhir. Saya ingin mengajak Anda semua, saya akan memberikan ilmu saya secara gratis sampai Desember 2020. Tujuan saya adalah saya ingin merubah pola pikir UMKM, teman-teman yang pengusaha kecil, yang karyawan tidak sampai 10 orang, yang sekarang mungkin kondisinya makin terjun secara omset. Ayo, saya bagikan ilmu saya secara gratis. Ajak orang di sekitar Anda, kita Zoom meeting sama-sama, kita online sama-sama. Yuk belajar bareng-bareng. Silakan komen, kasih Anda dari mana, kota mana, Anda dari lingkungan apa, UMKM mana. Yuk silakan, gratis untuk Anda. Saya punya 3 ilmu. 2 ilmu saya sebagai trainer, 1 ilmu saya pelajari, dan beberapa kali saya ikut trainingnya. Kembali lagi, tujuan saya adalah saya ingin Anda bertahan dengan pikiran yang positif. Anda tumbuh, tidak hanya sekedar bertahan, tumbuh 1 level, 2 level, untuk bisa melewati waktu ini, untuk buat Anda semakin sukses dan bahagia. Ingat, kalau mau paham lakukan, bukan berarti lakukan tangan kosong. Anda tidak bisa membuat kopi cukup dengan gelas saja. Harus ada alat-alatnya. Peralatan inilah yang sesuai dengan kemampuan Anda. Itu contohnya. Anda mau mulai apa lagi? Oh, saya akan memulai hal baru, mulai membaca. Harus ada bukunya. Kalau nggak ada bukunya, Anda tinggal browsing di Google, cari PDF-nya. Intinya adalah pada saat take action, pada saat mengambil take action, mengambil langkah, mengambil sebuah action. Di saat itu toolsnya sudah harus Anda siapkan. Paling nggak bukunya sudah ada, alat-alatnya juga sudah Anda siapkan, baru Anda lakukan. Kebanyakan orang bilang, ya sudah pergi-pergi aja tangan kosong. Oke, tergantung tangan kosong mau kemana. Tapi kalau Anda ingin memulai hal baru, Anda mulai sekarang. Kalau Anda mau belajar desain foto dan sebagainya, Anda juga harus punya komputer. Kalau tidak, ya tinggal pinjam. Kalau enggak, ya tinggal menggunakan fasilitas yang di kantor miliki. Intinya adalah lakukan secara kontinu. Ingat jam terbang, 10.000 jam terbang dianggap Anda expert, 5.000 berarti Anda lagi proses. Tapi Anda sudah dianggap sudah mengerti. Orang lain sudah mengklaim kadang-kadang kalau 5.000 jam sudah dianggap ahli. Kalau 2.000 jam ini adalah standar Anda mengetahui. Makanya kenapa, ayo, masih ingat nggak pengalaman kerja? Beberapa perusahaan minta minimal 2 tahun. Tadi saya sampaikan kan dalam hitungan yang saya sudah buat, kalau Anda 1 hari 4 jam, maka 1 tahun Anda akan punya 1.000 jam terbang. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan membuat pengalaman minimal 2 tahun, karena dianggapnya Anda sudah 2.000 jam. Minimal sudah tahu semua. Makanya kadang banyak orang yang begitu kerja sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. Nanti lihat di vlog saya selanjutnya, di podcast saya selanjutnya, kenapa orang kerja tidak lagi terus naik. Anda menikah juga tidak terus bersemangat. Kenapa kok lama-lama turun? Lihat di vlog-vlog saya selanjutnya. Nah, di pengalaman ini, saya merasa saya ingin berbagi kepada Anda. Tadi seperti yang di awal saya sampaikan di sesi akhir, saya ingin menawarkan buat Anda, terutama UMKM, pengusaha kecil, Anda yang ada di individu, Anda yang lolos pekerjaan, Anda yang sedang mulai sebuah usaha, atau Anda sedang usaha tapi Anda sedang jatuh atau apapun, Anda ingin tahu NLP, Anda ingin belajar, Anda kumpulkan orang di sekitar Anda free.
Yuk kita Zoom meeting bersama, belajar sama saya. Yuk, nanti bio-nya lihat saya, kontaknya lihat di bawah ini, silahkan hubungi di bawah ini. Saya akan menawarkan kepada UMKM, terutama pedagang-pedagang kecil, pengusaha kecil yang masih karyawannya 1-2 di bawah 10 orang. Saya akan kasih gratis tentang apa itu NLP, bagaimana think outside the box untuk Anda. Kita akan lakukan Zoom meeting sampai akhir Desember. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang bisa saya berikan untuk Anda, ini yang bisa saya berikan untuk Indonesia. Saya ingin menawarkan sekali lagi, silakan omongkan ke teman-teman Anda, orang sekitar Anda yang memang ingin belajar apa itu Neuro Linguistic Programming gratis. Ayo, kumpulkan orang, kita bikin Zoom meeting bersama. Kita akan belajar, saya akan menjadi coach Anda, saya akan menjadi trainer Anda, dan saya akan dampingi Anda. Ingat, 0 rupiah. Ini untuk Anda dan untuk negara, untuk bangsa dan untuk keluarga dan untuk orang yang dicintai. Saya berharap setelah pandemi selesai Anda menjadi orang yang luar biasa, levelnya naik, dan yang pasti tetap jaga impian Anda. Pesan saya adalah impian tetap taruh di sini, goal tetap taruh sini, target tetap taruh di sini. Jangan pernah turunkan target, jangan pernah turunkan impian, jangan pernah turunkan goal. Yang harus Anda lakukan adalah cara mencapai itu. Tidak ada yang lurus. Anda bisa pakai cara apapun. Pandemi mungkin tidak, Anda harus putar-putar dulu, tapi jangan pernah Anda geser goal Anda, target Anda, impian Anda. Karena ini waktu, hanya soal waktu. Abdul Tribiarto sudah buktikan dan sudah capai ini. Dan menariknya, begitu udah capai ini, indah sekali. See you the next on top and the next success untuk Anda semua. Saya tunggu kontak Anda, saya tunggu orang-orang yang pengen jadi sukses dan hebat dan ingin bangkit kembali. Yuk, sama-sama bersama saya.